Halo, Assalamualaikum Pak. Apakah ini dengan Pak Fatah, Kepala Desanya Gampung ASEAN? Salam, iya Ibu, benar ini dengan saya selaku Kepala Desa Gampung ASEAN. Saya dengan Ibu Leni Safriani yang mempunyai lahan yang berlokasi di Jalan Merbau Blok M. Oh iya, kenapa ya Bu? Jadi gini Pak, tadi saya sudah datang ke lokasi lahan saya ingin melakukan pembangunan. Nah, tapi saya lihat udah ada bekas pembangunan. Kira-kira Bapak tahu nggak siapa sih yang sudah melakukan pembangunan tersebut? Untuk pembangunan di Jalan Merbau Blok M, saya kurang tahu lagi siapa pemiliknya. Bapak bisa nggak membantu saya untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan pembangunan di lahan saya tersebut? Oh iya boleh Ibu. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali ketika saya sudah mengetahui yang melakukan pembangunan di Jalan Merbau Blok M itu Ibu. Assalamualaikum Ibu. Saya sudah mengetahui yang melakukan pembangunan di Jalan Merbau Blok M. Beliau adalah Ibu Rizka. Apakah boleh saya meminta nomor handphone Bu Rizka, Pak? Boleh Ibu, langsung catat aja ya. 0896 1792 4146 Ibu. Oke, terima kasih Pak telah membantu saya untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan pembangunan di lahan saya. Halo, Assalamualaikum Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Rizka? Iya benar dengan siapa ya? Ya, saya Leni Safriani yang mempunyai lahan di Jalan Marbau Blok M. Saya baru melihat lahan saya, tapi lahan tersebut sudah ada bekas pembangunan. Jadi setelah saya bertanya kepada Kepala Desa Gampung ASEAN, beliau mengatakan bahwa yang melakukan pembangunan tersebut saudari Ibu Rizka. Apakah benar Ibu yang melakukan pembangunan itu? Iya benar, saya yang melakukan pembangunan di daerah Merbau Blok M. Tapi itu saya melakukan pembangunan bukan di lahan orang lain, itu lahan milik saya. Lahan Ibu bagaimana ya? Jelas-jelas tadi saya melihat pembangunan yang Ibu lakukan mengambil sebagian lahan saya. Tapi saya sebelum melakukan pembangunan saya sudah mencari informasi terlebih dahulu bahwasannya lahan itu ada yang punya atau tidak. Tapi ternyata tidak ada yang punya. Makanya saya mengambil sebagian lahan tersebut untuk saya buat pembangunan. Bagaimana kalau kita ketemu langsung di lokasi tersebut sekarang? Kalau boleh tahu Bu, batas lahan Ibu dari mana ke mana ya Bu? Batas lahan saya itu dari sana sampai sini, Bu. Tetapi kenapa di sini ada bekas pembangunan Bu? Kan ini lahan saya Bu. Tapi saya nggak sembarang bangun, Bu. Saya sudah cari info kan kalau bahwasannya di sini tuh nggak ada yang punya. Jadi ya udah saya bangun aja gitu pembangunan di sini. Jadi gimana nih Bu? Di sini saya merasa dirugikan. Saya pun mau melakukan pembangunan di lahan ini. Saya juga merasa banyak pengeluaran di sini, Bu, karena saya udah bikin pembangunan di sini. Ibu merasa udah banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan ini, itu bukan urusan saya. Ibu membangunnya di lahan saya. Jadi gimana, Bu, penyelesaiannya kalau kayak gini cerita? Kita selesaikan aja permasalahan ini melalui kepala desa dan kita membawa masing-masing pengacara minggu depan. Udah, oke. Halo, Assalamualaikum Pak. Bisa tidak Bapak datang hari Minggu pukul 15.30 di Coffee ASB untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan Ibu Rizka mengenai lahan yang saya tanyakan kepada Bapak semalam itu. Oh iya Ibu, bisa di hari Minggu kan? Dalamnya Ibu? Belum Pak. Maaf ya Ibu, lama. Jadi permasalahan awalnya di mana ya Ibu? Bisa tolong jelaskan kepada saya Ibu? Jadi begini Pak, Ibu Leni ini kan memiliki lahan di Jalan Merbau Blok M. Nah, Ibu Leni ini baru pulang dari luar negeri ingin melakukan pembangunan. Namun
setelah dilihat lahan tersebut udah ada bekas pembangunan. Nah, setelah dicari tahu ternyata yang melakukan pembangunan adalah Ibu Rizka. Apakah benar yang dikatakan oleh pengacara Ibu Leni, Ibu Rizka? Jadi benar Pak, apa yang dikatakan oleh pengacara Ibu Leni bahwasanya Ibu Rizka telah melakukan pembangunan di lahan tersebut. Namun klien saya ini melakukan pembangunan itu sebelum melakukan pembangunan itu klien saya sudah mencari tahu siapa pemilik dari lahan tersebut. Namun setelah klien saya mencari tahu bahwasanya lahan tersebut tidak ada yang punya Pak. Jadi makanya klien saya ini inisiatif untuk mengambil sebagian untuk melakukan pembangunan Pak gitu. Kita mencari tahu kepada siapa, sedangkan di sini ada kepala desa dan kepala desa mempunyai data-datanya semuanya. Jadi sebelumnya klien saya itu sudah mencoba untuk menghubungi kepala desa, namun kepala desa ini Pak Pata tidak bisa dihubungin gitu. Jadi tidak bisa klien saya itu menanyakan kepada kepala desa gitu. Jadi klien saya juga sudah menanyakan kepada masyarakat setempat bahwasanya lahan tersebut tidak ada yang punya. Jadi klien saya itu melakukan pembangunan. Tapi seharusnya kan Ibu Rizka jangan melakukan pembangunan dulu sebelum ada kepastian dari kepala desa. Kepastian yang bagaimana? Klien saya sudah mencoba menghubungi kepala desa, namun kepala desa tidak ada respon. Mohon maaf Ibu, pada saat Ibu menghubungi saya sedang ada dinas keluar kota Ibu selama lebih kurang 1 bulan. Maka dari hal tersebut, saya tidak mampu merespon pertanyaan Ibu mengenai kepemilikan lahan di Jalan Merbau Blok M. Jadi gimana dong Pak? Klien saya ingin segera melakukan pembangunan di lahan tersebut. Jadi pihak dari Ibu Leni ini maunya bagaimana? Ya ganti rugi dong. Ganti rugi yang bagaimana ya? Berdasarkan lahan yang digunakan oleh Ibu Rizka, klien saya mengalami kerugian sekitar 150 juta. 150 juta? Kenapa mahal sekali ya? Ya karena yang pertama Ibu Rizka melakukan pembangunan di lahan tersebut tanpa konfirmasi kepada klien saya dan juga kepada kepala desa. Dan yang kedua, bekas pembangunan tersebut menyulitkan atau menghambat proses pembangunan selanjutnya yang akan dilakukan oleh klien saya. Oke, baiklah. Beri waktu kami untuk berdiskusi sebentar ya. Baik, silakan. Jadi dari hasil diskusi saya dengan klien saya tadi, klien saya menyetujui untuk membayar denda sebesar 150 juta. Namun klien saya ingin meminta surat perjanjian resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, untuk Ibu Rizka bisa tanda tangan di sini. Baik, untuk Ibu Leni di sini. Mungkin kedua belah pihak bisa bersalaman.